Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa untuk berdoa, untuk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh kembali berjumpa untuk berdoa, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu kami membuka hati dan hidup kami. Kami siap untuk diajar, kami siap untuk dibentuk, dididik oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Baik kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini saya mengajak kita bersama membuka kitab Yosua pasal 6. Kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Yosua pasal 6 ayat yang pertama sampai ke-16 tertulis demikian. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan." Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan." Dan kepada bangsa itu dikatakannya, "Majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Allah." Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah. Maka kamu harus bersorak." Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja, lalu kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi,
ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama, hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Sampai semenjak bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika saya merenungkan nats Alkitab pada hari ini, kisah yang sangat terkenal, yakni runtuhnya tembok Yeriko, saya menemukan ada beberapa kutipan kalimat yang menarik demikian. Yang pertama, semakin besar penghalang yang menghadang kita, semakin besar sukacita saat berhasil menundukkannya. Semakin besar penghalang yang menghadang kita, semakin besar sukacita saat berhasil menundukkannya. Quotes yang kedua berkata demikian, semua orang menghadapi tantangan dalam hidup. Hanya masalah bagaimana kamu belajar untuk menundukkannya dan menggunakan mereka untuk keuntunganmu. Dan quotes yang ketiga, penghalang tidak bisa menghentikanmu. Jika kamu berlari menuju sebuah tembok, jangan berbalik dan menyerah. Tetapi cari cara untuk memanjatnya, melaluinya, atau bekerja di sekitarnya. Nah, saudara sekalian, pernyataan-pernyataan ini menarik untuk direnungkan, karena pernyataan ini menyadarkan kita bahwa semua orang pasti menghadapi tantangan atau kesulitan dalam hidup mereka. Dan semua orang pasti bisa melalui tantangan atau kesulitan itu. Dan semua orang akan bersukacita saat berhasil menundukkan tantangan atau kesulitan itu. Sebagai sebuah contoh, ketika atlet lari berusaha untuk melampaui penghalang di hadapan mereka, dan mereka bisa berlari lebih kencang sehingga bisa memangkas waktu lebih pendek, maka ketika dia berhasil melaluinya, maka pelari itu akan merasa sangat berbahagia. Demikian pula dalam hidup kita, setiap kita pasti menghadapi tantangan, dan ketika kita bisa melalui tantangan itu, maka pasti kita akan bersukacita. Namun dalam kenyataan tidak semua orang bisa menundukkan atau melampaui tantangan di hadapan mereka. Kenapa? Saya menemukan ada dua alasan. Yang pertama, karena mereka memilih untuk menyerah sebelum atau sesudah berusaha. Seperti yang ditunjukkan oleh penduduk kota Yeriko. Dalam Yosua 6 ayat yang pertama tertulis, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Saudara, tentu menimbulkan sebuah pertanyaan. Mengapa penduduk kota Yeriko menutup tembok, menutup pintu ke kota mereka? Dalam Yosua 2 ayat 9-13, di sana dijelaskan bahwa mereka takut pada bangsa Israel. Sehingga mereka memilih untuk bersembunyi di balik tembok-tembok mereka, bukan mencari solusi atas permasalahan mereka. Akibatnya, seperti yang mereka takutkan, kemenangan justru menjauh dari genggaman mereka, kekalahan menjadi bagian mereka. Nah, sudah disadari atau tidak, hal yang sama akan terjadi dalam hidup kita saat kita menyerah. Karena ketika kita menyerah, maka kita sudah pasti kalah. Tetapi kalau kita mau berusaha dengan sekuat tenaga, maka kesempatan untuk menang terbuka di depan kita. Karena itu, sebesar apapun tantangan atau kesulitan yang ada di hadapan kita, jangan pernah menyerah. Mari kita berusaha untuk meraih kemenangan di balik tantangan dan kesulitan itu. Nah, alasan yang kedua, kenapa seseorang tidak mampu melampaui tantangan atau kesulitan? Alasan yang kedua, karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Sama seperti penduduk kota Yeriko, yang di dalam ketakutan mereka
menaruh pengharapan pada tembok yang mengelilingi kota mereka. Mereka percaya tembok itu bisa melindungi mereka. Dan selama tembok itu berdiri, tidak ada seorang pun bisa menyakiti mereka. Namun, kenyataan berbicara lain. Tembok itu terbatas dan tidak bisa diandalkan. Akibatnya ketika tembok itu hancur, maka hidup mereka pun ikut hancur. Nah, saudara, dalam kehidupan kita disadari tidak ada saatnya kita membangun tembok di sekitar kita. Dengan materi, jabatan, relasi, kepandaian, kekuatan, dan sebagainya. Dan kita merasa bahwa semua itu bisa melindungi kita dari masalah, dari kesulitan. Padahal di dunia ini tidak ada tembok yang dapat melindungi kita secara total. Pada satu waktu tembok itu pun akan hancur, dan ketika tembok itu hancur maka kita pun juga akan ikut hancur. Karena itu jangan mengandalkan tembok yang tampaknya kuat tapi akan hancur berantakan. Justru di tengah segala tantangan kesulitan, kita diajar untuk mengandalkan Tuhan sebagai penolong kita. Nah, saudara, tentu menjadi pertanyaan kenapa kita bisa mengandalkan Tuhan. Yang pertama, karena di dalam tangannya terdapat semua kuasa di surga dan di bumi. Sama seperti Allah menghancurkan tembok Yeriko, maka dengan kuasanya Allah akan membuka jalan bagi umatnya dan menghancurkan tembok-tembok yang menghalangi umatnya untuk meraih kemenangan. Karena itu sebesar apapun tantangan yang ada di hadapan kita, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Meski kita belum melihat campur tangan Tuhan, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi umatnya. Nah, yang kedua, kenapa kita bisa mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan umatnya. Untuk memampukan umatnya bertahan di tengah tantangan dan kesulitan sebesar apapun. Dalam Yosua pasal 6, menarik kalau kita memperhatikan perintah yang Tuhan berikan. Tuhan meminta kepada Yosua untuk menyiapkan 7 orang imam dengan 7 sangkakala. Meminta Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Dan pada hari yang ke-7, Tuhan memberikan perintah kepada Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko 7 kali dalam sehari. Nah, dalam kebudayaan pada waktu itu, angka 7 dipercaya sebagai simbol kesempurnaan Allah. Dan Dia adalah pribadi yang sempurna. Karena itu Tuhan memberikan perintah ini, supaya semua bangsa termasuk penduduk kota Yeriko tahu bahwa Allah yang sempurna memimpin Israel. Nah, Allah pun melakukan hal yang sama dalam hidup kita. Meski Dia tidak memberikan perintah serba 7, tetapi kehadirannya sangat nyata. Karena itu di tengah tantangan sebesar apapun jangan merasa sendirian. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri, Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau Allah yang maha sempurna dan maha kuasa ada dalam hidup kita, maka apa yang perlu kita takutkan atau khawatirkan? Justru ketika kita sedang merasa takut atau khawatir, kita harus belajar untuk menghadapi tantangan kesulitan di hadapan kita bersama dengan Tuhan. Tentu dilandasi oleh sebuah keyakinan bahwa tidak ada kesulitan yang terlampau besar yang kita tidak bisa lewati bersama dengan Tuhan. Karena itu, percayalah kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Ikuti perintahnya dan bersyukurlah ketika semua masalah pergumulan kita sudah terlewati. Amin. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama saat ini, yang mengingatkan kami bahwa tidak ada tembok yang terlalu tinggi atau terlalu besar bagi Tuhan. Bahwa Tuhan bisa menolong kami dalam situasi sesulit apapun.
Biarlah firman ini terpati dalam hati kami dan memberikan keberanian bagi kami untuk senantiasa melangkah bersama dengan Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan akan memimpin dan menolong kami semua. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati juga untuk studi kami, Allah yang memberikan berkat. Berkati juga untuk saudara kami yang sakit, berkenan yang menjamah, memulihkan. Berkati juga untuk kota Surabaya, berikan damai sejahtera. Berkati juga untuk GKI Kutisari, Allah yang berkasih karunia bagi gereja-Mu, dan berkati bangsa negara kami. Tuhan, beberapa waktu ini hati kami kembali dicekam oleh ketakutan karena angka positif COVID yang terus meningkat. Karena itu saat ini kami berdoa bersama, mohon Tuhan berkenan berikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua, jauhkan dari sakit penyakit, dan juga tolong Indonesia agar dapat bertahan melalui pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, dan saat ini hamba mohon berkenan Tuhan yang mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang Maha Pemurah, Dia akan memimpin menyertai Bapak Ibu, Dia akan memberikan berkat-Nya dalam kehidupan Bapak Ibu, sehingga hati dan kehidupan saudara dipenuhi dengan sukacita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.